Nama Komisaris Jenderal Ahmad Doviri boleh jadi perhatian publik setelah ia ditunjuk langsung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo memimpin sidang kode etik terhadap Ferdy Sambo yang berlangsung pada akhir Agustus lalu. Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP yang digelar di Gedung Transnational Crime Center, Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta tersebut, pimpinan sidang KKEP Ahmad Doviri dengan tegas memutuskan bahwa Ferdy Sambo disanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat, serta juga mendapatkan sanksi etik sebagai perbuatan tercela. Selain itu, Ahmad Doviri juga menjatuhkan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari atas kasus kematian Brigadir J. Berkat gebrakan tersebut, Ahmad Doviri pun makin diharapkan dan diprediksi bakal menjadi kandidat Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kira-kira seberapa besar peluang mantan Kapolda Jawa Barat tersebut menduduki tampuk tertinggi Polri? Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Doviri, MSI, adalah seorang jenderal bintang 3 Polri yang sejak 31 Oktober 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri atau disingkat Kabah Intelkam menggantikan Paulus Waterpauw yang telah pensiun. Ahmad Doviri lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 55 tahun silam atau tepatnya 4 Juni 1967. Dia adalah alumnus Akpol Angkatan 1989. Dia merupakan lulusan terbaik dengan penghargaan sipil Adi Makayasa. Ahmad Doviri juga mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Sespim Polisi Lembang, dan di Lemhanas RI PPRA XL 8 pada 2012. Dalam kehidupan pribadinya, Ahmad Doviri diketahui sebagai figur kepala keluarga yang dekat dan mencintai keluarganya. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Diana Wahyuni atau yang lebih familiar disapa dengan Diana Doviri. Dari pernikahan tersebut, mantan Kapolda Banten itu memiliki 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Bermodal sebagai lulusan terbaik penghargaan sipil Adi Makayasa, Ahmad Doviri langsung ditunjuk berdinas di Polda Metro Jaya di awal karirnya. Tepatnya sebagai Kanit Resintel Polsek Tangerang pada tahun 1990. Selanjutnya dia pernah menjabat sebagai Kapolres Bandung dan Kapolrestabes Yogyakarta. Posisinya itu membuatnya naik ke jenjang yang lebih tinggi dan sering dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Daerah. Mulanya, dia memimpin Polda Banten pada tahun 2016, menggantikan Boy Rafli Amar. Setelah jabatan Doviri berakhir, posisi Kapolda Banten diisi oleh Listio Sigit Prabowo. Dari Kapolda Banten, Doviri pun dipromosikan menjadi Karosun Luhukam Divkum Polri. Tak lama kemudian, dia diangkat menjadi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta sejak November 2016. Jauh sebelumnya, dia juga pernah menjadi Wakapolda DIY tahun 2013. Ketika menjadi Kapolda DIY, Doviri pernah menangani kasus klitih atau aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Kala itu dia mengimbau kepada seluruh orang tua agar memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anaknya. Ia juga meminta para anak buahnya lebih sering patroli dan razia di malam hari. Selanjutnya, Ahmad Doviri juga sempat ditunjuk menjadi asisten logistik Kapolri. Tugas terakhirnya sebelum duduk di kursi Kabal Intelkam Polri adalah jabatan Kapolda Jawa Barat. Jabatan itu dia tempati sejak November 2020 sampai Oktober 2021. Selain memimpin sidang etik terhadap Ferdy Sambo, Kabah Intelkam Komjen Ahmad Doviri juga berperan penting dalam pengungkapan kasus yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri itu. Diketahui, dirinya merupakan salah satu anggota tim khusus yang dibentuk Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam menangani kasus tersebut. Selaku pimpinan Badan Intelijen Keamanan Polri, Ahmad Doviri cukup berjasa dalam pengungkapan CCTV di kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Keterlibatan Baintelkam Polri tersebut berupa penemuan adanya perusakan CCTV dan rekayasa TKP yang dilakukan oleh pihak Ferdy Sambo. Saat merilis penetapan Ferdy Sambo sebagai dalang pembunuhan terhadap Brigadir J,
Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto mengungkapkan peran penting Baintelkam Polri dalam pengusutan kasus tewasnya Brigadir J. Agung mengungkapkan bagaimana Baintelkam bergerak hingga akhirnya tim Sus Polri bisa menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana. Tak hanya sampai di situ, integritas dan ketegasannya juga terlihat ketika Ahmad Doviri menjadi salah satu sosok jenderal 3 bintang yang turut hadir saat rilis penetapan tersangka Ferdy Sambo. Selanjutnya, Ahmad Doviri juga merupakan sosok berjasa dalam pengungkapan skenario palsu Ferdy Sambo atas pembunuhan Brigadir J. Beliau menjadi pihak yang mampu mematahkan doktrin Ferdy Sambo terhadap Barada Richard Eliezer, hingga akhirnya Baradae berani membongkar skenario palsu Ferdy Sambo. Menurut keterangan pihak LPSK yang diwakili Edwin Partogi Pasaribu, ia mengungkapkan fakta terkait sosok yang mempengaruhi perubahan keterangan dari Baradae. Edwin mengatakan, awalnya Baradae selalu konsisten menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah adanya konfrontasi antara dirinya dan Brigadir J, sebagaimana skenario pertama yang dirancang FS. Namun di hadapan Ahmad Doviri, Baradae akhirnya berkata jujur jika dalam kasus tersebut tidak ada konfrontasi, melainkan eksekusi pada Brigadir J. Melihat rekam jejak dan perjalanan karir Ahmad Doviri, tentu saja sosoknya berpeluang menjadi Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di tengah skandal yang dilakukan dan diduga dilakukan oleh sejumlah petinggi Polri, track record mantan asisten logistik Polri itu juga dikenal bersih. Jiwa kepemimpinan pria asal Indramayu itu pun sudah terbukti dengan sejumlah pengalaman menjadi perwira nomor 1 di sejumlah daerah, mulai dari Provinsi Banten, Yogyakarta, hingga Jawa Barat. Ia juga beberapa kali ditugaskan di Mabes Polri. Ahmad Doviri juga punya nilai plus sebagai peraih lulusan terbaik Akpol tahun 1989. Sebelumnya sudah ada 3 perwira polisi yang sukses menjadi Kapolri dan merupakan peraih penghargaan Adi Makayasa, yakni Jenderal Sutanto 2005 hingga 2008, Jenderal Badrodin Haiti 2015-2016, dan Jenderal Tito Karnavian 2016-2019. Meski memenuhi syarat secara prestasi dan karir, namun secara teknis, sejumlah tantangan menanti Jenderal Ahmad Doviri menjadi orang nomor 1 di Mabes Polri. Pertama dari segi usia, saat ini usia Ahmad Doviri adalah 55 tahun. 3 tahun lagi ia akan memasuki masa purna bakti. Itu berarti setidaknya dalam kurun waktu hingga pemilu 2024, ia harusnya sudah mendapatkan kesempatan menjadi Kapolri, atau kesempatan tersebut akan hilang sama sekali. Ditambah lagi, tradisi jabatan Kapolri dalam keadaan normal akan diselesaikan oleh Kapolri Pertahanan hingga pensiun di usia 58 tahun. Sementara Kapolri Pertahanan Jenderal Listio Sigit baru akan pensiun pada 2027 mendatang. Artinya, secara teknis peluang Ahmad Doviri terbuka lebar jika Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan Jenderal Listio Sigit dalam waktu dekat. Kalau begitu, berdasarkan analisis yang ada, sejauh mana nih kans Ahmad Doviri menjadi Kapolri mendatang?